Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Pagi ini saya disibukkan dengan membuat sampul buku-buku yang akan saya letakkan nanti di pojok baca. Sepanjang menjadi CGP, kemarin saya punya 2 proyek, yaitu pojok baca. Saya membuatnya, saya lukis biar agak menarik seperti itu di lantai 3 dan juga di lantai 4. Memang di setiap kelas kita sudah ada pojok baca dan itu digerakkan oleh guru-guru hebat di setiap kelasnya, dan saya membuat di luar kelas ya dengan tujuan agar mereka ketika lalu lalang mereka melihat buku dan mereka tertarik untuk membuka bukunya. Sepanjang jadi CGP juga, kawan-kawan seperjuangan CGP juga banyak sekali program-program literasi yang saya lihat dan itu sangat luar biasa. Mereka bahkan menggerakkannya, mereka membuat program agar anak-anak juga tertarik untuk membuka buku, membaca, dan bahkan presentasi isi dari bukunya. Itu sangat luar biasa. Tapi ada beberapa juga kawan-kawan yang berkeluh kesah setelah mendirikan pojok baca, tapi minatnya sangat kurang, anak-anak juga tidak tertarik untuk membuka bukunya. Bagaimana sih beberapa tips yang bisa membantu untuk anak-anak agar mereka tergerak untuk membaca buku, terlebih dari kawan-kawan yang memang sudah mendirikan pojok baca, program-program yang sudah dijalankan di sekolah. Salah satunya adalah mulai dari diri kita sendiri. Ya, apa kita suka membaca atau tidak. Kalau kita tidak suka membaca, kita hanya mendirikan pojok baca dan kita biarkan begitu saja meskipun bukunya bagus, itu tidak akan jalan ya. Jadi pertama kita sendiri dulu nih, suka membaca atau enggak sih. Kalau kita suka membaca, kita akan timbul ide-ide bagaimana sih menggerakkan siswa dan juga mungkin bisa guru lain agar mencintai buku, karena memang kita punya tips sendiri gitu ya, bagaimana untuk mencintai buku dan juga menggerakkan pojok baca. Salah satunya adalah ada seorang inspirasi dari kawan dari SMA 1 ya, kayak misalnya Ibu Dahlia itu, dia bagus sekali ya, dia menggerakkan komunitas yang menggerakkan anak-anak itu membaca buku dan mereka menelaah, presentasi dan sebagainya. Itu sangat menarik sekali karena memang kita sendiri suka membaca dan nanti isi dari buku itu juga akan digerakkan ke anak-anak. Dan juga tips yang kedua yang bisa digunakan adalah kita lihat dulu koleksi bukunya ya. Siapa sih yang akan kita ajak untuk berpartisipasi di pojok baca? Kalau kita kelasnya rendah, kelas 1, 2, 3 SD, kita tidak mungkin mengasih buku yang tebal seperti ini. Ya, buku-buku yang berat seperti ini tidak akan menarik karena memang setelah dibuka tulisannya kecil-kecil dan tidak tertarik isinya ya. Nah, buku untuk kelas 1, 2, 3 kita harus eksperimen dulu nih. Nah, bukunya bagus seperti ini. Ya, buku-buku ini sangat membantu untuk mereka, misalnya setelah dibuka tuh menarik sekali ya. Misalnya kayak ada flip chart seperti ini, dan ini sangat bagus sekali agar mereka bereksperimen menemukan gambar-gambar yang menarik di dalam, dan ini sangat bagus untuk anak-anak kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3. Alhamdulillah program saya kemarin CGP pojok baca itu disupport oleh Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sriwijaya, Bapak Rinaldo Alimin, dan buku-buku ini memang disuplai oleh yayasan dan dikasih dan juga ditaruh di pojok baca. Terus untuk selanjutnya adalah yang terakhir, kita kemas ya untuk pojok baca itu agar menarik untuk disinggahi, agar menarik untuk duduk dan sebagainya. Kita kasih variasi, kita kasih untuk hiasan-hiasan yang sekiranya mereka tertarik untuk mampir di pojok baca kita. Jangan sampai kita habis mendirikan, kita tidak kelola dan ya dibiarkan begitu saja, dan itu anak-anak tidak akan tergerak. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa di-upgrade lagi buku-buku koleksi yang memang sudah dibaca anak-anak sudah habis. Kita pikirkan lagi mengoleksi buku-buku dan kita rolling dan sebagainya. Itu mungkin adalah salah satu tips yang mungkin bisa kita gerakkan di komunitas kita, di kelas kita, agar daya membaca kita lebih baik, karena memang kita tahu bahwa Indonesia mungkin daya bacanya sangat rendah, bahkan tingkat intelijensi kita di Asia Tenggara pun di nomor buncit ya setelah Timor Leste.
Mungkin dengan gerakan dari dasar dari kita sebagai guru, khususnya guru penggerak, yuk kita gerakan literasi kita agar literasi dan numerasi di tingkat PISA dan juga di tingkat Asia juga agar lebih baik, khususnya untuk kita, generasi kita di masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Indonesia maju.